Tahun 1965, sebuah desa di lereng Gunung Merbabu hidup dalam teror. Setiap tahun, tumbal manusia dipersembahkan untuk sekte pesugihan hitam. Warga hanya bisa pasrah, hingga seorang kakek penjual sari keliling yang tampak miskin dan sederhana, ternyata menyimpan rahasia besar. Dialah Wartadinang, seorang kiai sakti yang menyamar. Malam bulan purnama menjadi saksi, ketika gerobak sate berubah menjadi senjata gaib, doa-doa menjadi api yang membakar jin pesugihan, dan pertarungan terakhir menentukan nasib seluruh desa. Inilah kisah mencekam, Kiai Sate Penjaga Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Tahun 1965, di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Merbabu, udara sore selalu dipenuhi aroma kabut tipis bercampur bau tanah basah. Desa itu tampak seperti desa biasa, sawah terbentang, anak-anak berlarian di pematang, dan ibu-ibu menimba air di sumur tua. Namun di balik wajah desa yang tenang, tersimpan ketakutan yang menghantui setiap keluarga. Warga hidup di bawah bayang-bayang sekte pesugihan hitam yang dikuasai 3 dukun, Dukun Parmin, Karaosan Joyo, dan Sabutut. 3 nama itu bukan sekadar dukun biasa. Mereka dikenal sebagai orang sakti yang mampu mengirimkan santet mematikan hanya dengan segenggam tanah atau helai rambut. Mereka menuntut tumbal manusia setiap tahun, anak kecil, janda, atau siapapun yang dianggap lemah dan tak berguna. Warga yang tak menyerahkan tumbal akan terkena bencana. Ada yang mati mendadak, sawah terbakar, atau hilang tanpa jejak di hutan keramat. Sehingga, meskipun hati nurani menolak, warga hanya bisa pasrah. Di tengah ketakutan itu, ada sosok tua sederhana bernama Wartadinang. Ia dikenal hanya sebagai penjual sate kambing keliling. Dengan gerobak reot yang ditarik perlahan, ia berjalan dari ujung desa ke ujung lainnya setiap sore. Sambil membakar sate, ia sering melantunkan tembang Jawa lirih, suaranya serak tapi menenangkan. Warga mengenalnya sebagai kakek miskin, hidup sebatang kara, dan tidak pernah ikut campur urusan orang lain. Bagi warga, Wartadinang hanyalah orang tua renta yang mencari sesuap nasi. Namun mereka tak tahu, di balik gerobak sate itu, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar. Di bawah tumpukan arang dan bumbu kacang, ia menyimpan kitab doa kuno, rajah penolak bala, dan pusaka wirid. Semua itu bukan milik sembarangan orang, melainkan peninggalan dari pesantren Tegalwangi, pesantren yang dulu dikenal sebagai pusat ilmu karomah dan laku spiritual para wali. Wartadinang, ternyata, bukan orang biasa. Ia seorang kiai sakti yang sengaja menyamar, menunggu waktu untuk menyingkap tirai gelap di desa itu. Hari-hari terus berjalan. Korban tumbal semakin banyak. Anak kecil yang baru belajar berjalan tiba-tiba menghilang di malam hari, hanya menyisakan sandal kecil di depan rumah. Seorang janda yang tinggal sendirian ditemukan tewas membusuk di tepi sungai, tubuhnya penuh belatung. Suara tangisan sering terdengar di hutan keramat setiap malam, seolah jiwa-jiwa tumbal merintih minta tolong. Desa itu perlahan berubah jadi penjara ketakutan. Wartadinang hanya diam, berkeliling dengan gerobaknya. Tapi sorot matanya menyimpan rahasia. Ia tahu waktunya semakin dekat. Sampai akhirnya, malam bulan purnama tiba. Malam yang ditunggu-tunggu para dukun pesugihan. Di hutan keramat, mereka menggelar ritual besar. Puluhan obor ditancapkan, asap dupa mengepul ke langit, dan suara mantera melengking menusuk telinga. Warga desa hanya bisa mengintip dari jauh, tak berani mendekat. Mereka tahu malam itu akan ada tumbal baru. 3 dukun berdiri di tengah lingkaran, dengan pakaian hitam pekat, wajah penuh ket merah. Di depan mereka tergeletak seorang bocah laki-laki yang diikat, matanya berlinang air mata, mulutnya disumpal kain. Bocah itu dipilih sebagai tumbal tahun ini. Penguasa jagat gaib, kami serahkan tumbal ini, agar kekuasaan kami kekal, teriak dukun Parmin lantang. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, daun-daun beterbangan, dan dari kegelapan terdengar auman makhluk gaib. Ritual itu berhasil memanggil para jin pesugihan. Sosok-sosok hitam bertubuh tinggi, bermata merah, mulai muncul satu persatu dari balik pepohonan. Warga yang mengintip langsung gemetar ketakutan. Namun, malam itu berbeda. Dari arah desa, suara tembang Jawa terdengar samar. Suara yang tak asing, suara seorang kakek penjual sate. Wartadinang datang. Ia mendorong gerobaknya pelan, masuk ke hutan keramat. Api kecil di arang sate menyala terang, seolah tertiup angin gaib. Para dukun terkejut. Kau berani mengganggu ritual kami,
Orang tua miskin, teriak Karaosan Joyo. Wartadinang tersenyum tipis. Ia menancapkan tusukan sate ke arang, api menyala lebih besar. Suaranya berubah tegas, penuh wibawa. Cukup sudah penderitaan desa ini. Malam ini, semua kebusukan kalian berakhir. 3 dukun itu marah. Mereka menggerakkan tangan, melontarkan santet. Angin dingin berhembus, kilatan cahaya hitam melesat ke arah Wartadinang. Tapi dengan tenang, Wartadinang merapal doa. Api sate di tangannya mendadak berubah jadi lidah api doa. Cahaya itu melahap santet, menghanguskannya hingga lenyap. Pertarungan gaib pun pecah. Suara mantera bertarung dengan lantunan ayat suci. Langit mendadak berawan gelap, petir menyambar-nyambar. Dukun Parmin menjerit ketika kepalanya meletus diterjang ayat yang keluar dari doa Wartadinang. Karaosan Joyo berusaha melawan, tapi tubuhnya terbakar oleh api tak kasat mata, hingga hanya tersisa abu. Sementara dukun Sabutut mencoba kabur bersama makhluk gaib yang dipujanya, namun tubuhnya tersedot ke dalam pusaran gelap, lenyap tanpa sisa. Makhluk-makhluk pesugihan menjerit kesakitan, terbakar oleh cahaya doa. Satu persatu mereka hancur, meninggalkan bau busuk yang menyengat. Hutan keramat itu mendadak sunyi. Bocah tumbal yang tadi diikat, kini terlepas dari belenggu. Ia menangis, lalu berlari ke arah warga yang segera memeluknya. Warga desa tercengang. Mereka baru sadar, kakek penjual sate yang selama ini mereka anggap remeh, ternyata seorang wali yang menyamar. Wartadinang berdiri dengan wajah tenang, api sate di tangannya padam perlahan, meninggalkan bara yang redup. Misi saya selesai. Desa ini kini aman, katanya pelan. Sejak malam itu, desa bebas dari kutukan pesugihan. Tak ada lagi tumbal, tak ada lagi santet. Namun, sejak hari itu pula, gerobak sate keliling tak pernah muncul lagi. Hanya sesekali, warga mencium bau dupa samar di persimpangan jalan, seolah menjadi penanda bahwa Wartadinang Sang Kiai Sakti masih menjaga mereka dari jauh. Malam itu, setelah pertarungan gaib yang mengguncang hutan keramat, warga desa perlahan kembali ke rumah masing-masing. Mereka masih syok, tubuh gemetar, mata tak lepas dari bayangan gerobak sate Wartadinang yang kini hilang di telan kabut malam. Mereka tahu, sesuatu yang besar baru saja terjadi. Desa yang selama bertahun-tahun hidup di bawah teror sekte pesugihan, akhirnya terbebas. Namun rasa lega itu hanya bertahan sesaat. Esok paginya, kabar tentang kematian 3 dukun menyebar ke seluruh desa. Warga berbondong-bondong mendatangi hutan keramat, ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Yang mereka temukan hanyalah tanah gosong, bekas api doa yang membakar jin-jin pesugihan. Tak ada tubuh, tak ada mayat. Hanya abu hitam bercampur dengan serpihan dupa yang berserakan. Meski begitu, rasa takut belum sepenuhnya hilang. Warga masih diliputi trauma. Malam-malam mereka terasa panjang, suara tangisan misterius masih terdengar dari arah hutan, seakan arwah tumbal masih merintih. Di sebuah rumah sederhana di pinggir desa, Wartadinang duduk bersila. Gerobaknya kini tak lagi ia dorong berkeliling, melainkan terparkir di halaman. Di depan beberapa orang warga, ia perlahan membuka rahasia. Apa yang kalian lihat malam tadi bukan sekadar akhir. Itu baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Parmin, Karaosan Joyo, dan Sabutut hanyalah alat. Mereka memang musnah, tapi akar kegelapan yang memberi mereka kekuatan belum sepenuhnya tercabut, ujar Wartadinang dengan suara berat. Warga saling pandang, wajah mereka pucat. Seorang pemuda memberanikan diri bertanya, "Kiai, siapa sebenarnya 3 dukun itu? Dari mana asal kekuatan mereka?" Wartadinang menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Dukun Parmin, dulunya adalah seorang santri di pesantren kecil di daerah Magelang. Namun ia haus kekuasaan. Ketika ilmunya tak kunjung berkembang, ia memilih jalan pintas. Ia berguru kepada seorang dukun tua di lereng Gunung Merapi, dan menukar keimanannya dengan perjanjian darah. Sejak saat itu, Parmin memiliki ilmu santet yang mematikan, tapi harus membayar dengan darah manusia setiap tahun. Karaosan Joyo berbeda lagi. Ia dulunya seorang lurah desa yang terbuang karena korupsi. Malu dan hina, ia pergi ke hutan keramat, melakukan tapa brata sesat. Di sanalah ia berjumpa dengan makhluk gaib penjaga pohon keramat. Dengan tumbal berupa anak-anak desa, Karaosan Joyo mendapat kekayaan dan kekuatan. Ia bisa berjalan tanpa bayangan, tanda ia sudah bukan manusia sepenuhnya. Sabutut adalah yang paling menyeramkan. Ia tidak pernah lahir dari rahim ibu manusia. Konon ia hasil hubungan seorang perempuan dengan makhluk gaib penunggu gunung. Wajahnya menyerupai manusia, tapi matanya selalu merah menyala. Ia hidup dengan menakut-nakuti warga, menghisap nyawa korban demi memberi makan kepada jin-jin pengikutnya. Sabutut tidak pernah tua.
Ia bisa hidup puluhan tahun tanpa berubah, seakan tubuhnya terikat dengan kekuatan gaib. Ketiganya bersatu membentuk sekte pesugihan hitam. Mereka memanfaatkan rasa takut warga untuk memperkuat perjanjian dengan jin-jin pemakan tumbal. Itu sebabnya, meskipun mereka sudah binasa, perjanjian itu masih tersisa. Sisa-sisa makhluk gaib itu masih gentayangan, mencari pengganti, kata Wartadinang. Malam itu, warga yang berkumpul di rumah Wartadinang tiba-tiba mendengar suara aneh dari luar. Suara erangan panjang, seperti tangisan bercampur tawa. Mereka segera keluar, dan apa yang mereka lihat membuat darah membeku. Di tepi jalan desa, sosok hitam besar berdiri. Matanya merah, tubuhnya tanpa kepala, hanya asap hitam mengepul dari lehernya. Itu adalah salah satu jin pesugihan yang dulu dipelihara oleh Karaosan Joyo. Ia belum musnah sepenuhnya. Wartadinang, darah, tumbal, suara itu bergema, meski tanpa mulut. Warga menjerit ketakutan, sebagian jatuh pingsan. Namun Wartadinang berdiri tenang. Ia mengambil sebatang tusuk sate dari gerobaknya, lalu meniupnya dengan doa. Tusukan sate itu menyala seperti bara. Ia melemparkannya ke arah makhluk hitam itu. Dalam sekejap, tubuh makhluk itu terbakar, menjerit, lalu meledak menjadi debu. Tapi sebelum lenyap, suara makhluk itu bergema, "Kami tidak akan berhenti, perjanjian masih ada, kami akan menagih." Suasana kembali hening. Warga yang melihat kejadian itu semakin yakin bahwa bahaya belum benar-benar hilang. Wartadinang menatap langit malam. Bulan purnama masih bulat, seolah menjadi saksi. Dalam hati ia tahu, perjuangannya baru dimulai. 3 dukun sudah tumbang, tapi sekte pesugihan hitam jauh lebih luas. Di balik mereka, ada sumber kekuatan yang lebih kelam, yang mungkin berhubungan dengan sejarah gelap tahun 1965. Ia menatap warga, lalu berkata dengan suara lirih namun tegas, "Mulai malam ini, kalian harus kuat. Jangan hanya berharap pada saya. Setiap rumah harus kembali pada doa, pada cahaya Tuhan. Karena selama kalian masih hidup dalam ketakutan, sisa-sisa mereka akan terus mencari celah." Warga terdiam, sebagian menangis. Mereka sadar, kebebasan yang mereka harapkan masih jauh. Dan sejak malam itu, hutan keramat di lereng Merbabu tak pernah sepi. Sesekali terdengar suara gamelan gaib di tengah malam, atau bayangan hitam melintas di pematang sawah. Warga tahu, pertempuran Wartadinang belum selesai. Hari-hari setelah kematian 3 dukun itu terasa aneh. Warga desa memang tidak lagi melihat ritual tumbal, tidak ada lagi anak yang hilang mendadak, tapi suasana tetap mencekam. Malam-malam dipenuhi suara gamelan gaib, gong berbunyi sendiri dari arah hutan keramat, dan sesekali terdengar tawa perempuan di tengah sawah padahal tak ada siapa-siapa. Anak-anak kecil masih ketakutan untuk keluar rumah setelah maghrib. Para ibu menutup jendela rapat-rapat. Para lelaki duduk berkelompok di gardu sambil membaca doa bersama, mencoba menenangkan hati. Namun tetap saja, perasaan gelap itu tidak hilang. Di rumah sederhananya, Wartadinang duduk bersila di depan gerobak sate yang kini berubah fungsi menjadi tempat ia menyimpan kitab doa. Beberapa warga datang menemuinya, membawa cerita baru. "Kiai, semalam saya melihat bayangan orang-orang berbaris di pematang sawah. Wajah mereka pucat, mata kosong, pakaiannya compang-camping. Mereka berjalan menuju hutan keramat. Tapi ketika saya dekati, semuanya lenyap," ujar seorang petani dengan suara gemetar. Wartadinang terdiam lama. Matanya menatap tanah, seolah membaca tanda. "Itu bukan jin. Itu arwah-arwah yang tidak pernah tenang," katanya pelan. Warga saling berpandangan, bingung dengan ucapan itu. Wartadinang pun mulai bercerita, membuka rahasia yang selama ini hanya diketahui sedikit orang. Tahun 1965, desa di lereng Merbabu itu menjadi salah satu tempat pembersihan besar-besaran. Puluhan orang dituduh terlibat dalam organisasi terlarang, ditangkap, dan dibantai tanpa proses. Ada yang mati ditembak, ada yang dibuang ke sungai, ada yang dikubur hidup-hidup di ladang. Mayat-mayat itu tidak pernah dimakamkan dengan layak. Mereka ditinggalkan begitu saja, dimakan tanah, dimakan binatang, dan sebagian hilang tanpa jejak. Jiwa mereka gentayangan, merintih, karena tidak pernah mendapat doa. Para dukun, Parmin, Karaosan Joyo, dan Sabutut, mengetahui hal itu. Mereka lalu memanfaatkan ribuan arwah gentayangan itu sebagai tumbal massal. Arwah yang tidak tenang dipaksa menjadi pasukan gaib, dijadikan alat untuk memperkuat perjanjian pesugihan mereka. Itulah sebabnya sekte itu begitu kuat, tidak hanya ditopang tumbal tahunan, tapi juga oleh kutukan darah 1965. Mereka mengikat arwah para korban pembantaian dengan Raja Hitam.
Selama ikatan itu belum diputus, desa ini tidak akan benar-benar bebas, ujar Wartadinang. Warga terdiam. Ada yang menangis teringat keluarganya yang hilang di tahun kelam itu. Ternyata penderitaan itu tidak hanya meninggalkan trauma, tapi juga belenggu gaib yang diwariskan hingga kini. Malam itu, Wartadinang pergi seorang diri ke hutan keramat. Ia membawa dupa dan kitab doa. Di bawah cahaya bulan separuh, ia mulai membaca wirid, mencoba membuka tabir gaib. Angin mendadak berhenti, suasana hening. Dari balik pepohonan, muncul sosok-sosok samar, ratusan arwah berdiri dengan wajah pucat, tubuh berlumuran tanah dan darah kering. Salah satu arwah mendekat, berbicara dengan suara parau, "Kami, mati tanpa doa, terikat perjanjian, bebaskan kami." Wartadinang menutup mata, tangannya bergetar. Ia tahu, membebaskan mereka tidak mudah. Setiap ikatan arwah itu ditahan oleh Raja Hitam yang dulu ditanam para dukun. Raja itu tersebar di berbagai tempat, di bawah pohon beringin desa, di sumur tua, bahkan di batu nisan palsu yang dibuat sebagai tanda kuburan kosong. Keesokan harinya, Wartadinang memanggil beberapa pemuda desa yang berani. Ia menjelaskan misi berbahaya itu. Kita harus mencari raja-raja hitam itu dan memusnahkannya. Tapi ingat, setiap raja dijaga oleh makhluk gaib. Kalian harus siap. Pemuda-pemuda itu gemetar, tapi mereka tahu tidak ada pilihan lain. Desa mereka tidak akan pernah bebas selama arwah-arwah itu terikat. Malam berikutnya, mereka mulai bergerak. Lokasi pertama adalah sumur tua di pinggir desa. Sumur itu sudah lama ditutup, tapi konon sering terdengar suara orang minta tolong dari dalam. Saat Wartadinang membuka penutupnya, bau busuk menyengat langsung menyeruak. Di dasar sumur, terlihat gulungan kain kuning berisi raja hitam. Namun begitu mereka hendak mengangkatnya, dari dalam sumur muncul sosok tubuh tanpa kepala, dengan perut terburai. Makhluk itu melompat keluar, menjerit, dan langsung menyerang. Pemuda-pemuda berteriak ketakutan. Tapi Wartadinang berdiri tenang, membaca doa. Api sate kembali muncul di tangannya, menyala terang, lalu dilempar ke arah makhluk itu. Sosok tanpa kepala terbakar, menjerit panjang, sebelum akhirnya meledak menjadi abu. Raja Hitam pun terbakar. Suara erangan samar terdengar, seperti ratusan arwah yang lega untuk sesaat. Namun itu baru awal. Masih ada banyak rajah tersebar di desa. Setiap kali satu rajah ditemukan, muncul makhluk penjaga yang lebih mengerikan. Kadang berupa anjing hitam sebesar kerbau, kadang berupa perempuan berambut panjang dengan lidah menjulur, kadang berupa bayangan tanpa wajah. Wartadinang tahu, pertempuran ini akan panjang. Dan semakin dalam ia menyelami rahasia sekte, semakin ia sadar bahwa Parmin, Karaosan Joyo, dan Sabutut bukanlah puncak dari segalanya. Ada seseorang di balik mereka. Seorang dukun agung yang menjadi pendiri sekte pesugihan hitam, yang masih hidup dan bersembunyi entah di mana. Dialah yang mengikat arwah-arwah 1965, dialah yang menanam raja, dialah sumber dari segala kegelapan. Wartadinang menatap jauh ke arah puncak merbabu. Hatinya bergetar. Ia tahu, suatu hari, ia harus menghadapi sumber kekuatan itu. Pertarungan kemarin hanyalah permulaan. Yang akan datang jauh lebih besar. Malam itu, angin yang turun dari lereng merbabu terasa lebih dingin dari biasanya. Udara membawa bau anyir seperti darah basi. Desa kecil itu belum sepenuhnya pulih dari peristiwa semalam, ketika Wartadinang, penjual sate keliling, memperlihatkan kesaktiannya yang tak pernah diduga oleh siapapun. Banyak warga masih terjaga, berkumpul di rumah-rumah, berbisik dengan wajah pucat. Mereka tahu, kemenangan Wartadinang hanyalah awal dari pertarungan yang lebih besar. Para dukun pesugihan yang semalam dipukul mundur, ternyata belum menyerah. Di sebuah gubuk tua di tengah hutan jati, mereka berkumpul. Wajah-wajah mereka penuh amarah. Dukun paling tua, bernama Ki Bekel, menatap kawan-kawannya dengan mata merah menyala. Wartadinang bukan orang sembarangan, gumamnya dengan suara berat. Kalau kita biarkan, seluruh perjanjian kita dengan iblis akan runtuh. Kita harus membinasakan dia malam ini juga. 3 dukun lain mengangguk. Mereka lalu menyiapkan ritual paling terlarang, santet pecah perut. Sebuah ilmu hitam yang konon hanya digunakan bila ingin membuat musuh mati perlahan dengan penderitaan tak terbayangkan. Di atas tikar pandan, mereka meletakkan boneka jerami yang ditusuk dengan puluhan paku berkarat, dibalut kain kafan yang sudah dilumuri darah ayam hitam. Mantra-mantra kuno mereka lantunkan, membuat suasana hutan bergetar. Ular-ular keluar dari lubang tanah, burung-burung malam berjatuhan, dan bulan purnama tertutup mendung hitam. Di desa,
Wartadinang yang tengah beristirahat di warung kecil milik Mbah Darman tiba-tiba merasakan perutnya mual. Tubuhnya gemetar, keringat dingin bercucuran. Warga yang melihat segera panik. "Wartadinang, ada apa?" teriak seorang ibu. Wartadinang hanya tersenyum tipis, meski wajahnya pucat pasi. "Santet mereka sudah datang," katanya lirih. Tak lama kemudian, ia memuntahkan sesuatu yang membuat semua orang menjerit ngeri, segenggam paku berkarat bercampur darah segar. Bau amis menyengat memenuhi ruangan. Beberapa warga hampir pingsan. Tapi Wartadinang menegakkan tubuhnya, mengambil kendi berisi air putih, dan membaca doa pelan. Air itu diminumnya, lalu ia berdiri dengan tatapan tajam ke arah utara, tempat hutan jati berada. "Anak cucu iblis berani menguji aku dengan santet murahan," gumamnya. "Kalau begitu, biar kuantar mereka kembali ke perut bumi." Tanpa menunggu, Wartadinang berjalan keluar. Langkahnya mantap, meski tubuhnya baru saja diserang. Di langit, kilatan petir muncul, seolah menyambut kepergiannya. Beberapa pemuda desa nekat mengikutinya dari jauh, meski rasa takut menghantui. Mereka ingin tahu apa yang akan dilakukan penjual sate yang kini sudah dianggap penyelamat desa itu. Di hutan jati, para dukun masih husuk dengan ritualnya. Boneka jerami terus mereka tusuk, darah ayam terus menetes, dan suara gong kecil dipukul berulang-ulang. Namun tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat api obor padam satu persatu. Suasana menjadi gelap pekat. Ki Bekel menghentikan mantranya, merasakan sesuatu yang aneh. Dari balik kegelapan, terdengar suara langkah kaki pelan. Suara itu makin lama makin jelas, mendekat. "Siapa di sana?" teriak salah satu dukun dengan nada gugup. Tak ada jawaban, hanya suara langkah yang terus mendekat, hingga akhirnya muncul sosok Wartadinang dengan wajah datar. Di tangannya, ia memegang sebilah pisau dapur berlumur arang, pisau yang biasanya dipakai memotong daging kambing. "Jangan takut," kata Wartadinang tenang. "Kalian sudah lama menebar teror, malam ini waktunya kalian dipanen." Para dukun segera meniup dupa dan melemparkan segenggam abu ke arah Wartadinang. Seketika puluhan ular hitam muncul, melata dengan cepat, mencoba melilit tubuhnya. Wartadinang mengangkat tangannya, menggumamkan doa. Tubuhnya bercahaya samar, dan ular-ular itu terbakar menjadi abu sebelum sempat menyentuh kulitnya. Ki Bekel marah besar. Ia menghunus keris kecil yang ujungnya beracun. Dengan kecepatan tak wajar, ia menyerang. Namun pisau sate di tangan Wartadinang menangkisnya. Dentuman keras terdengar, meski keduanya hanya memegang senjata sederhana. Getarannya membuat tanah bergetar, pohon-pohon jati roboh satu persatu. Pertarungan berlangsung sengit. Para dukun lain melemparkan ilmu hitam, bola api, asap pekat, bahkan sosok pocong dan kuntilanak dipanggil untuk mengganggu Wartadinang. Tapi semua itu tak mempan. Dengan satu ayunan, Wartadinang membelah pocong menjadi debu, menendang kuntilanak hingga terhempas ke pepohonan. Akhirnya, satu persatu dukun tumbang. Ada yang terbakar oleh api gaib, ada yang terkubur hidup-hidup di tanah yang tiba-tiba terbelah. Hanya Ki Bekel yang tersisa. Ia mencoba kabur, tapi langkahnya terasa berat, seolah ada rantai tak kasat mata yang menahannya. Wartadinang mendekat, menatapnya tajam. "Ki Bekel," katanya dengan suara bergetar. "Sudah cukup engkau menukar nyawa warga desa demi kekayaan haram. Malam ini, perjanjianmu dengan iblis kuputuskan." Dengan sekali tusukan, pisau sate itu menancap ke tanah. Ki Bekel menjerit, tubuhnya mengejang, lalu meledak menjadi asap hitam yang berputar-putar sebelum lenyap ditelan angin. Hutan jati kembali sunyi. Wartadinang berdiri di tengah tanah yang penuh bekas pertempuran, napasnya teratur. Dari kejauhan, para pemuda desa yang menyaksikan semuanya gemetar, tak tahu harus bersyukur atau takut kepada sosok yang berdiri di hadapan mereka. Wartadinang menoleh ke arah mereka, tersenyum tipis. "Jangan takut," katanya. "Aku hanya penjual sate. Tugasku menjaga desa ini dari kegelapan." Namun, jauh di ujung hutan, suara tawa mengerikan terdengar. Ternyata Ki Bekel bukanlah pemimpin tertinggi sekte pesugihan itu. Masih ada sosok yang lebih berbahaya, yang belum menampakkan diri. Pertarungan Wartadinang baru saja dimulai. Pagi hari setelah pertempuran di hutan jati, desa di lereng Merbabu itu sunyi mencekam. Burung-burung enggan berkicau, udara dingin menusuk hingga ke tulang. Warga masih trauma dengan kejadian semalam. Mereka yang mendengar ledakan dan jeritan di hutan memilih berdiam diri di rumah. Sementara para pemuda yang sempat menyaksikan langsung, kini terbaring kelelahan dengan pikiran yang terus dihantui bayangan api, ular, dan jeritan para dukun yang mati mengenaskan. Wartadinang berjalan seperti biasa, mendorong gerobak satenya keliling desa.
Seakan tidak terjadi apa-apa, ia tetap membakar sate, meniup bara arang, dan melantunkan tembang Jawa lirih. Namun warga kini menatapnya dengan pandangan berbeda. Tidak lagi sekadar kakek penjual sate miskin, melainkan sosok yang menyimpan rahasia besar. Beberapa orang mulai berani mendekat, memberi hormat, bahkan menunduk ketika melewati gerobaknya. Meski demikian, di balik sikap tenangnya, Wartadinang merasakan sesuatu yang lebih kelam sedang bergerak. Malam sebelumnya ia telah membinasakan para dukun pesugihan, tapi suara tawa di ujung hutan menjadi tanda jelas, masih ada kekuatan lebih besar yang belum menampakkan diri. Malam itu, langit kembali ditutupi mendung hitam. Angin bertiup kencang membawa bau busuk. Warga desa berbondong-bondong mengunci pintu, menyalakan lampu teplok, dan bersembunyi di dalam rumah. Anjing-anjing menyala ke arah hutan, sementara kuda milik petani meringkik ketakutan. Di tengah hutan keramat, sebuah gubuk reot yang selama ini dianggap kosong tiba-tiba menyala oleh cahaya merah. Dari dalam, keluar sosok berjubah hitam tinggi besar, wajahnya tertutup topeng kayu bergambar tengkorak. Dialah Ki Jagatpati, pemimpin tertinggi sekte pesugihan hitam yang selama puluhan tahun menuntut tumbal dari warga desa. Ki Jagatpati bukanlah manusia biasa. Konon, ia lahir dari hasil perjanjian antara manusia dan makhluk gaib. Kulit tubuhnya keras seperti batu, dan matanya bisa menyala merah dalam gelap. Ia sudah hidup lebih dari 100 tahun dengan memakan nyawa manusia sebagai tumbal. Selama ini, ia hanya membiarkan para dukun bawahannya yang bergerak, sementara ia sendiri bersemayam di tempat keramat, menunggu waktu yang tepat untuk turun tangan. Kini, setelah mendengar kabar kematian para pengikutnya, amarahnya memuncak. Dengan tongkat kayu hitam berukir rajah darah, ia melangkah keluar. Tanah yang dipijaknya retak, pepohonan layu seketika, dan suara lolongan serigala gaib menggema di seluruh hutan. Wartadinang yang tengah berzikir di dalam gubuk sederhana tiba-tiba merasakan getaran hebat. Matanya terbuka, tatapannya tajam. Akhirnya engkau muncul juga, Ki Jagatpati, gumamnya. Ia lalu bangkit, mengambil kitab tua dari dalam gerobak, serta sebatang tongkat kecil dari kayu nagasari yang selalu disembunyikan. Tengah malam, Ki Jagatpati turun ke desa. Warga yang berani mengintip dari jendela melihat sosok raksasa berjubah hitam berjalan di jalanan, disertai bayangan makhluk-makhluk gaib di belakangnya, pocong tanpa kepala, genderuwo berlumur darah, dan sosok wanita berambut putih panjang menjerit-jerit. Rumah-rumah berguncang, genteng beterbangan, bahkan sumur-sumur mengeluarkan darah. Wartadinang, teriak Ki Jagatpati, suaranya bergemuruh seperti guntur. Beraninya kau membunuh pengikutku. Malam ini, aku akan menuntut balas dengan nyawa seluruh warga desa. Wartadinang keluar dari gubuknya, berdiri tegak dengan tongkat nagasari di tangan. Ia tidak gentar sedikit pun. Engkau sudah terlalu lama menipu manusia, memakan tumbal demi kekayaan fana, ujarnya tenang. Malam ini, waktumu habis. Pertarungan pun dimulai. Ki Jagatpati mengayunkan tongkatnya, dan tanah desa langsung pecah, memuntahkan api. Puluhan makhluk gaib menyerbu, mengaum, meraung, dan melompat ke arah Wartadinang. Namun dengan sekali ketukan tongkat nagasari, cahaya putih menyilaukan menyebar, membuat makhluk-makhluk itu terbakar menjadi abu. Ki Jagatpati menggeram, tubuhnya membesar hingga 2 kali lipat. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat yang berwujud ratusan wajah manusia, wajah-wajah korban tumbalnya selama puluhan tahun. Mereka berteriak minta tolong, menangis, dan menjerit. Warga desa yang melihatnya dari kejauhan hampir gila karena suara-suara itu menembus telinga mereka. Wartadinang memejamkan mata, membaca wirid panjang. Ia mengangkat kitab tua ke langit, dan cahaya biru turun menyelimuti tubuhnya. Satu persatu wajah korban itu memudar, seolah mendapatkan pembebasan dari ikatan gaib Ki Jagatpati. Teriakan berubah menjadi doa syukur sebelum lenyap ke udara. Amarah Ki Jagatpati memuncak. Ia melemparkan tongkatnya, dan tiba-tiba seluruh desa gelap gulita. Bulan tertutup, lampu teplok padam, bahkan suara jangkrik hilang. Dalam kegelapan itu, hanya mata merah Ki Jagatpati yang terlihat, menyala seperti bara api. Namun dari tengah kegelapan, suara tembang Jawa terdengar lirih. Suara Wartadinang melantunkan doa dalam bentuk tembang. Perlahan, cahaya dari bara sate di gerobaknya menyala kembali, membesar, lalu menjelma menjadi api putih suci. Api itu melayang-layang, membentuk pagar gaib yang melindungi desa. Ki Jagatpati mundur selangkah, terhantam cahaya itu. Wajahnya yang tertutup topeng kayu retak sedikit, menampakkan kulit hitam berurat merah di baliknya. Dengan suara marah ia berteriak, belum berakhir, Wartadinang. Aku adalah Raja Kegelapan,
engkau hanya manusia fana. Aku akan kembali dengan kekuatan lebih besar. Seketika, tubuhnya menghilang dalam pusaran asap hitam pekat, lenyap ke arah kawah merbabu. Wartadinang terdiam. Ia tahu pertarungan belum selesai. Malam ini hanyalah peringatan. Ki Jagatpati masih menyimpan kekuatan yang jauh lebih berbahaya. Warga desa menangis lega karena masih hidup, tapi ketakutan belum benar-benar hilang. Di persimpangan jalan desa, gerobak sate Wartadinang masih berdiri, dengan bara api yang menyala tenang. Namun semua orang tahu, mulai malam itu, sang kakek sate bukan lagi sekadar penjual keliling. Ia adalah benteng terakhir yang menjaga desa dari kebangkitan iblis pesugihan. Beberapa hari berlalu sejak kemunculan Ki Jagatpati di desa lereng Merbabu. Warga masih trauma, meski sementara merasa lega karena Wartadinang berhasil mengusirnya. Namun suasana desa tetap mencekam. Malam-malam tak lagi tenang, suara-suara aneh terdengar dari arah gunung. Kadang terdengar ratapan perempuan menangis, kadang suara gamelan lirih seakan dari balik kabut. Ternak warga mendadak mati, sawah mengering, dan bayi-bayi sering menangis tanpa sebab di tengah malam. Wartadinang menyadari itu tanda-tanda kebangkitan lebih besar. Ia tahu Ki Jagatpati tidak benar-benar kalah, melainkan hanya mundur untuk mengumpulkan kekuatan. Maka setiap malam, ia memperbanyak wirid, membuka kitab pusaka dari pesantren Tegalwangi, dan memperkuat rajah penolak bala yang ia sembunyikan di bawah gerobak satenya. Namun, saat bulan kembali bulat sempurna, firasat buruk Wartadinang terbukti. Dari arah puncak Merbabu, terdengar gemuruh seperti gunung hendak meletus. Langit berwarna merah darah, awan hitam berputar-putar, dan kilatan petir menyalak tanpa henti. Warga desa keluar rumah dengan wajah pucat, menatap ke atas gunung. Dari kawah Merbabu, muncul pemandangan mengerikan, ribuan sosok gaib berhamburan. Ada genderuwo bertubuh raksasa, pocong berlumur nanah, kuntilanak dengan rambut panjang berapi, bahkan makhluk-makhluk asing berwujud separuh hewan, separuh manusia. Mereka turun dari gunung bagai pasukan perang, mengaum, meraung, dan menebar teror. Di tengah barisan itu, berdiri sosok Ki Jagatpati. Kali ini ia lebih besar, tubuhnya 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Topeng kayu tengkoraknya sudah pecah, memperlihatkan wajah hitam penuh urat merah menyala. Matanya merah darah, suaranya bergemuruh. Dengan tongkat hitam di tangan, ia memimpin pasukan gaib itu turun ke desa. "Wartadinang!" teriaknya, suaranya menggetarkan tanah. "Malam ini aku tidak datang sendiri. Aku membawa pasukan yang sudah ribuan tahun menunggu di perut Merbabu. Mereka lapar darah, lapar tumbal. Desa ini akan jadi persembahan." Warga desa menjerit, sebagian berlari ke rumah, sebagian berusaha kabur, tapi mendapati jalan keluar desa sudah ditutup kabut hitam pekat. Tak ada jalan lari. Di tengah kepanikan itu, Wartadinang mendorong gerobak satenya ke alun-alun desa. Dengan tenang, ia menyalakan arang, meniup bara hingga api menyala. Dari bara itu, ia meneteskan minyak wangi dari botol kecil, lalu melantunkan doa panjang. Api yang semula kecil berubah menjadi nyala putih menyilaukan. "Warga, jangan takut!" teriak Wartadinang lantang. "Malam ini, bukan kalian yang jadi tumbal. Aku yang akan jadi benteng. Berlindunglah di belakang doa dan cahaya ini." Warga yang tersisa berlari berkumpul di belakangnya. Anak-anak menangis, para ibu memeluk mereka erat, sementara para lelaki hanya bisa menatap tak berdaya. Pasukan gaib mulai menyerang. Genderuwo raksasa berlari, menghantam tanah hingga bergetar. Pocong-pocong melompat cepat, kuntilanak melayang dengan tawa mengerikan. Tapi sebelum mereka mencapai desa, api putih dari gerobak sate meluap, menjelma pagar cahaya yang melingkari seluruh alun-alun. Makhluk-makhluk itu terbakar begitu menyentuh cahaya, jeritan mereka menggema di seluruh desa. Ki Jagatpati maju ke depan, menancapkan tongkatnya ke tanah. Seketika, tanah merekah, mengeluarkan asap hitam pekat yang berubah menjadi tangan-tangan besar berurat merah. Tangan-tangan itu meraih pagar cahaya, mencoba merobeknya. Suara seperti logam beradu terdengar ketika cahaya dan kegelapan bertabrakan. Wartadinang menutup mata, membaca wirid lebih cepat, keringat mengucur deras. Pagar cahaya bergetar hebat, seakan hendak pecah. Beberapa warga mulai panik, tapi Wartadinang membuka matanya, mengangkat tongkat kayu nagasari, dan menghantamkan ujungnya ke tanah. Dentuman keras terdengar. Dari tongkat itu keluar gelombang cahaya biru yang menyapu tangan-tangan hitam itu, hingga hancur berkeping-keping. Pasukan gaib meraung kesakitan, sebagian terbakar, sebagian lenyap jadi abu. Namun Ki Jagatpati tidak berhenti. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Awan hitam berputar makin cepat, lalu menurunkan hujan darah. Tanah desa berubah licin merah,
bau anyir memenuhi udara. Dari setiap tetes darah yang jatuh, lahir makhluk kecil berwujud seperti bayi, tapi matanya hitam dan giginya tajam. Mereka berlari dengan suara cekikikan, menyerbu warga. Warga menjerit histeris, tapi sebelum makhluk-makhluk itu menyentuh mereka, Wartadinang mengibaskan selendang putih dari pinggangnya. Selendang itu menjelma ular naga bercahaya, melahap semua makhluk kecil itu sekaligus. Ki Jagatpati merong keras, tubuhnya bergetar, dan dari punggungnya muncul sayap hitam besar. Ia melayang di udara, menatap lurus ke Wartadinang. "Engkau kuat, Wartadinang. Tapi jangan sombong. Aku bukan sekadar pemimpin sekte. Aku adalah Raja Kegelapan, penguasa perjanjian darah merbabu. Engkau akan jatuh juga." Dengan satu kibasan sayapnya, badai hitam menyapu seluruh desa. Pohon-pohon tercabut, rumah-rumah ambruk, bahkan tanah bergetar hebat. Pagar cahaya mulai retak. Wartadinang menggertakkan giginya, tahu pertempuran ini tak bisa lagi hanya dengan doa biasa. Ia lalu membuka kitab tua yang disimpan di gerobak. Halaman demi halaman berputar sendiri, hingga berhenti pada rajah terakhir, wirid karomah pamungkas, doa yang hanya boleh dibaca sekali seumur hidup karena taruhannya adalah nyawa. Wartadinang menatap warga yang meringkuk ketakutan di belakangnya. Ia menarik napas dalam, lalu memejamkan mata. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Jika memang ini jalan yang kau pilih, jadikanlah aku perisai terakhir mereka." Ia mulai membaca wirid pamungkas itu. Suaranya bergema, bercampur dengan suara petir, suara angin, dan suara gemuruh tanah. Tubuhnya memancarkan cahaya terang, semakin lama semakin kuat, hingga seluruh desa diterangi cahaya putih suci. Ki Jagatpati berteriak marah, mencoba menahan dengan tongkatnya. Pasukan gaibnya berhamburan, terbakar, lenyap. Tapi ia tetap bertahan, meski tubuhnya mulai meleleh oleh cahaya itu. Pertarungan malam itu mengguncang seluruh desa. Cahaya dan kegelapan saling bertabrakan, langit seolah pecah, gunung bergetar. Warga hanya bisa berdoa sambil menutup mata, menunggu siapa yang akan bertahan hingga akhir, Wartadinang, atau Ki Jagatpati sang Raja Kegelapan. Langit malam di lereng merbabu tampak hancur oleh pertarungan gaib. Cahaya putih yang terpancar dari tubuh Wartadinang melawan badai hitam yang dilontarkan Ki Jagatpati. Suara benturan dua kekuatan itu terdengar seperti petir berkali-kali, membuat tanah retak dan pepohonan tercabut dari akarnya. Warga desa hanya bisa berpegangan satu sama lain di balik pagar cahaya, tubuh mereka gemetar, mulut komat kamit melafalkan doa sekenanya. Wirid pamungkas yang dibaca Wartadinang semakin kencang. Suaranya menggema, bercampur dengan suara gamelan gaib dari arah gunung, seakan dua dunia bertubrukan di satu titik. Dari kitab tua yang terbuka, huruf-huruf Arab bercahaya keluar, melayang-layang di udara, membentuk lingkaran cahaya di sekeliling tubuhnya. Ki Jagatpati merong keras. Sayap hitamnya mengepak, mengirimkan badai kegelapan yang berisi wajah-wajah manusia korban tumbal. Ribuan wajah itu menjerit, menangis, dan menggigit apa saja yang mereka lihat. Warga desa yang melihatnya menjerit histeris, sebagian hampir pingsan. Namun cahaya dari wirid pamungkas menelan wajah-wajah itu satu persatu, membebaskan mereka dari ikatan iblis. Suara tangis berubah menjadi suara syukur sebelum lenyap ke langit. Wartadinang sadar, semakin banyak ia membaca wirid itu, semakin besar pula harga yang harus ia bayar. Tubuhnya mulai melemah, darah keluar dari hidung dan mulutnya. Keringat bercampur darah menetes, tapi ia tidak berhenti. Tangannya menggenggam tongkat nagasari erat-erat, suaranya tak goyah meski tubuhnya hampir tumbang. "Engkau tidak bisa menghentikanku, Wartadinang," teriak Ki Jagatpati, suaranya seperti ribuan guntur. "Desa ini sudah menjadi milikku sejak ratusan tahun lalu. Mereka semua hidup dari tanah yang kutukar dengan perjanjian darah. Siapapun yang tinggal di sini, jiwanya adalah milikku." Ucapan itu membuat warga tercekat. Mereka saling berpandangan, ketakutan bercampur rasa bingung. Benarkah desa mereka sejak dulu sudah diperjualbelikan kepada iblis? Wartadinang membuka matanya, menatap lurus ke arah Ki Jagatpati. "Aku tahu rahasiamu, Jagatpati. Perjanjian itu dibuat oleh leluhurmu yang tamak, bukan oleh seluruh warga. Kau menipu mereka, mengikat tanah ini dengan tumbal agar keturunanmu hidup kaya raya. Tapi sekarang, ikatan itu akan kuputuskan dengan doa terakhirku." Mendengar itu, Ki Jagatpati semakin marah. Tubuhnya membesar, mencapai ukuran setinggi pohon beringin. Topeng kayu di wajahnya hancur, memperlihatkan wajah asli, hitam legam, dengan mulut lebar penuh gigi tajam, dan mata menyala merah seperti bara. Ia melayang di udara, lalu menukik cepat ke arah Wartadinang, membawa tongkat hitamnya yang menyala api.
Wartadinang menghantamkan tongkat Nagasari ke tanah. Cahaya besar meledak dari dalam bumi, menahan serangan itu. Dua kekuatan saling bertabrakan, membuat ledakan cahaya dan kegelapan yang memekakkan telinga. Getarannya membuat desa itu seperti diguncang gempa. Di tengah pertarungan itu, tabir rahasia desa mulai terbuka. Warga melihat kilasan masa lalu di udara, seolah layar gaib terbentang. Mereka menyaksikan kejadian ratusan tahun lalu, seorang leluhur kaya desa mereka, Ki Prabawa, menandatangani perjanjian dengan makhluk gaib di Kawah Merbabu. Ia menukar jiwa anak cucu desa dengan kekayaan berlimpah dan hasil panen yang tak pernah gagal. Sejak saat itu, desa memang selalu makmur, tapi tiap tahun harus ada tumbal manusia. Air mata warga jatuh. Mereka akhirnya mengerti mengapa selama ini hidup mereka selalu dibayang-bayangi rasa takut, mengapa selalu ada korban tumbal setiap tahun. Semuanya karena keserakahan seorang leluhur. Wartadinang bersuara lantang, "Warga desa, dengarkan! Malam ini, perjanjian itu bisa dihapus jika kalian ikhlas melepaskan warisan kekayaan haram itu. Pilihlah, tetap hidup dalam kemewahan tapi dituntut tumbal, atau hidup sederhana tapi bebas dari kutukan." Warga saling pandang. Beberapa menunduk menangis, sebagian berteriak, "Kami rela hidup miskin, asal anak-anak kami selamat. Putuskan perjanjian itu, Kiai." Mendengar itu, Wartadinang tersenyum tipis. Doanya semakin keras, tubuhnya semakin bercahaya. Cahaya itu kini membentuk rajah besar di langit, simbol pemutus ikatan gaib. Ki Jagatpati menjerit marah. "Tidak, kalian bodoh. Kekayaan, kemakmuran, semuanya akan hilang. Kalian akan sengsara." Namun suara warga bersatu, "Meski terbata-bata, kami ikhlas, asalkan bebas dari kutukan." Cahaya dari tubuh Wartadinang meledak semakin besar, menyelimuti seluruh desa, bahkan merambat ke arah gunung. Pusaran asap hitam dari Kawah Merbabu terbelah, pasukan gaib terbakar satu persatu, menjerit sebelum lenyap. Ki Jagatpati mencoba bertahan, tubuhnya bergetar hebat, sayapnya robek, kulitnya terkelupas. Ia meraung, "Tidak, aku Raja Kegelapan. Aku abadi." Tapi cahaya suci terus menekannya. Tubuh Ki Jagatpati mulai hancur dari kaki, meleleh jadi abu. Suaranya bergema terakhir kali, penuh kebencian, "Wartadinang, kau boleh menang, tapi bayarannya adalah nyawamu sendiri." Wartadinang tersenyum lirih, wajahnya penuh darah, tapi matanya damai. "Nyawaku bukan milikku. Kalau memang harus jadi tumbal terakhir untuk memutus perjanjian ini, aku rela." Ledakan cahaya terakhir terjadi. Desa diselimuti sinar putih menyilaukan, sebelum semuanya jatuh dalam keheningan. Ketika cahaya mereda, warga membuka mata. Desa mereka utuh, pasukan gaib lenyap, dan kutukan pesugihan terhapus. Tapi di tengah alun-alun, hanya tersisa gerobak sate yang hangus terbakar, tongkat Nagasari tergeletak, dan abu putih yang berhembus tertiup angin. Wartadinang sudah tiada. Namun, di udara masih tercium bau wangi dupa, dan samar-samar terdengar suara tembang Jawa, seakan roh Wartadinang masih berjaga di kejauhan. Warga berlutut, menangis. Mereka tahu, kakek penjual sate itu bukan manusia biasa, melainkan wali yang dikirim untuk menyelamatkan mereka. Tahun 1965 di desa terpencil lereng Merbabu menjadi tahun penuh darah. Malam-malam selalu dihantui jeritan, tangisan anak kecil yang tiba-tiba hilang, dan kabar kematian yang tidak wajar. Setelah pertempuran gaib sebelumnya, warga sempat merasa lega karena 3 dukun pesugihan utama, Parmin, Karaosan Joyo, dan Sabutut, telah dikalahkan oleh Wartadinang. Namun mereka tidak tahu, masih ada sisa kekuatan pesugihan yang diam-diam menunggu saat untuk membalas dendam. Wartadinang, kakek renta yang dulu disangka hanya penjual sate keliling, kini mulai jarang keluar rumah. Gerobak satenya ditinggalkan. Di dalam rumah bambunya yang sederhana, ia duduk berjam-jam membaca wirid, mempersiapkan diri. Ia tahu, pertarungan sebenarnya belum selesai. Suatu malam, desa kembali diguncang. Langit merah seperti terbakar, suara lolongan anjing menggema dari arah hutan keramat. Orang-orang berlari panik, mengetuk pintu rumah tetangga, saling memanggil nama dengan suara gemetar. Di persimpangan jalan desa, tampak bayangan hitam setinggi pohon kelapa melayang. Warga hanya bisa bersembunyi di balik pintu, sementara tanah bergetar pelan seperti gempa. Di tengah kepanikan itu, Wartadinang keluar dari rumahnya. Ia mengenakan sorban putih yang sudah lusuh, tongkat kayu di tangan kanan, dan tasbih di tangan kiri. Suaranya lirih, namun setiap kata yang terucap menggema ke seluruh desa. La ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba bayangan hitam itu berbalik, menampakkan wujudnya.
Sesosok makhluk raksasa, bertanduk panjang, matanya merah menyala, tubuhnya diselimuti asap hitam pekat. Dialah penagih tumbal terakhir, makhluk yang selama ini dipelihara oleh sekte pesugihan hitam. Meski 3 dukun sudah lenyap, makhluk itu masih terikat oleh perjanjian darah, menuntut tumbal yang belum dipenuhi. Makhluk itu meraung, suaranya memecah telinga. Sejumlah benda di desa beterbangan, genting rumah pecah, bambu patah berdebam ke tanah. Warga berteriak histeris. "Kiai, tolong kami!" teriak seorang ibu dari dalam rumahnya. Wartadinang menutup mata, bernafas dalam, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Dari bawah tanah, cahaya putih menyembur, membentuk lingkaran cahaya yang melindungi desa. Namun makhluk gaib itu tidak tinggal diam. Ia menggerakkan tangannya, dan puluhan sosok gaib lain muncul dari kegelapan, pocong hitam, kuntilanak tanpa wajah, serta bayangan menyerupai anak-anak kecil dengan tubuh penuh luka. Mereka menyerang lingkaran cahaya dengan jeritan memekakkan. Wartadinang duduk bersila. Api sate yang biasanya ia nyalakan untuk dagang, kini membara di depannya tanpa kayu bakar. Api itu memanjang, membentuk dinding cahaya. Dengan suara bergetar namun penuh wibawa, ia mulai membaca ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus syamad. Setiap ayat meluncur, satu persatu makhluk pesugihan terbakar. Pocong meleleh menjadi asap, kuntilanak lenyap dengan jeritan panjang, dan anak-anak gaib itu pecah menjadi cahaya putih, kembali ke alam asalnya. Namun raksasa hitam bertanduk itu masih bertahan. Ia menendang tanah, menciptakan lubang besar, lalu melompat ke arah Wartadinang. Tubuhnya yang raksasa menutupi bulan purnama, membuat desa gelap seketika. Wartadinang membuka mata. Sorot matanya tajam, seakan menembus lapisan langit. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu menghentakkannya ke tanah. Saat itu juga, api sate yang membara berubah menjadi naga cahaya, melilit tubuh raksasa hitam. Raksasa itu meraung keras, suaranya memekakkan sampai telinga warga berdarah. Tapi lilitan naga cahaya semakin kuat, membakar tubuh hitam itu sedikit demi sedikit. Bau gosong menyengat memenuhi udara. Bismillahirrahmanirrahim. Inasyalati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Suara Wartadinang menggelegar, dan pada hentakan terakhir, raksasa itu meledak menjadi ribuan serpihan cahaya yang menghilang ke angkasa. Sunyi. Angin berhenti bertiup. Lolongan anjing lenyap. Desa kembali tenang. Warga yang bersembunyi mulai keluar. Mereka melihat Wartadinang masih duduk bersila, tubuhnya lemah, keringat bercucuran. Seorang pemuda berlari mendekat. "Mbah, Mbah Wartadinang, panjenengan selamat?" Wartadinang hanya tersenyum tipis. Ia menatap warga satu persatu, lalu berkata lirih, "Inggih desa sampun bebas. Nanging elinga, ojo nganti manungsa nyembah jin maneh. Yen kui kedaden, petaka bakal bali." Setelah berkata demikian, tubuh Wartadinang perlahan memudar. Warga berteriak, mencoba mendekat, namun hanya asap putih yang tersisa. Tongkat kayu dan gerobak satenya pun hilang entah kemana. Sejak malam itu, desa benar-benar damai. Tidak ada lagi tumbal, tidak ada lagi santet, tidak ada lagi jeritan di malam hari. Hanya sesekali, ketika malam bulan purnama, warga mencium bau sate kambing terbakar di persimpangan jalan, bercampur dengan wangi dupa yang samar. Seakan menjadi pertanda bahwa Wartadinang sang kiai sate masih menjaga dari jauh.